Lari ke sini kepala ke sini malah ke sana. Wah, ke sini gue jadi ke sana. Ya iyalah, Mas. Lu menghindar aja lu. Kalau aku kesini pas masuk ke sini, aku takut robek. Takut lo robek. Emang mulut saya kayak mesin jahit apa? Kan kalau nari itu kan gini, nah gini. Sini ke sini malah menyari. Temu lagi nih, bukan Pak. Penontonnya luar biasa. Ini kalau dari seragamnya kayaknya dari Unjani ya. Iya benar ya. Dari Unjani. Apal. Ini penonton tetap bukan empat mata nih. Apa, Mas? Salam hormat buat Pak Joko. Pak Joko. Dulu saya pernah memberikan satu motivasi dengan gaya humor di kampusnya dia. Aku masih ingat Cimahi masuk situ itu, dekatnya Pusdik Armet itu kan. Apa? Unjani, Mas. Alumni suamimu di situ juga ya. Kedokterannya di Unjani. Luar biasa. Ini juga 3 tahun di depan Unjani jual es itu ya. Makanya suaminya kenal sama Vega di situ ya. Iya, aku di depan Unjani jualan es doer. Iya. Es doer. Berarti bibir saya lu jual dong. Doger. Baik, sebelum kita mulai membacakan tema dan manggil bintang tamu, gimana kalau kita ketawa tanpa sebab dulu? Ketawa tanpa sebab hanya 7 second aja lah. Karena ini acara di Trans 7 harus kita 7. Karena 7 ada makna dan arti 7 itu tujuan. Hidup kalau nggak punya tujuan dan nggak fokus, ya berarti kita hambar gitu. Oke ya. Boleh menunjuk ke teman-teman mukanya satu persatu ya. 7 second ya. 1, 2, 3. Kita nyari-nyari ternyata ada 3 ekor di sana. Luar biasa. Pemain keroncong. Iya, iya. Ini berarti tim bukan empat mata, banyak kemajuan. Alhamdulillah share-nya juga sekarang mulai naik terus. Dan kreativitasnya para ini tim kreatifnya, apalagi si Bambang Gendolet ini. Kalau ini Bambang Kendolet, kalau ini Bambang Pendul Tembung. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah pesugihan seksual dan kekayaan. Ini temanya membuat bulu kuduk merinding dan celana bisa melorot dengan sendirinya. Apa tadi? Seksual, pesugihan seksual dan kekayaan. What's wrong? Nah, apa ini menurut Vega nih? Pesugihan seksual dan kekayaan itu apa ini? Aku nggak tahu, Mas. Nggak ngerti ya? Aku nggak tahu apa-apa, Mas. Itu mungkin ada di daerah satu daerah, yang konon ceritanya daerah itu tuh ada tempat yang begituan. Untuk mencari satu pesugihan. Nah, benar tidaknya nanti kita akan mendatangkan bintang tamu sangat luar biasa. Penasaran? Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik yang sering melakukan ritual di gunung sejak umur 13 tahun. The Archmedy and the Mountain of Diem. Oh, Diem apaan? Artinya selama umur 13 tahun dia bersemedi di salah satu gunung dan berdiam diri. Tidak makan nasi tapi dikirimi ketupat. Ya. Seperti apakah dan apakah tujuannya? Ya. Kita sambut Roro Fitria. Taking it strong on me, please say goodbye. Tonight it tells me
maju ke sana 3 langkah. Mundur dikit 1 langkah. Serkit geser dikit selangkah. Nyongkit. Nyongkit berarti monyong dikit. Pemirsa, seperti apa ritual yang biasa dijalani Roro Fitria di gunung? Bocorannya Roro sering mandi dan semedi di gunung. Bersama siapa dia mandinya? Ada gitu. Dan pakai apakah dia mandinya? Orang nggak ada. Apakah masih ada sisa-sisanya? Dan air bekas pemandian Roro itu digunakan untuk apa? Penasaran? Jangan kemana-mana tadi. Bukan, Nak? This love has taken its toll on me. Please say goodbye. Oke, Mas ini. Bukan, Nak? Masih semangat? Mana suaranya? Wong orang serame kayak gini suaranya masih 2 orang. Terus mulutnya pada kemana? Coba sekarang saya tanya, masih semangat? Mana suaranya? Malah masa berkurang 1 orang. Nah, coba yang di tribun coba, ini kan wawasan dan intelektualnya kan, wah ini tahu sendiri mungkin tak lihat dari cara duduknya semester 4, semester, ya kan kelihatan nggak begitu pucet tak ya. Nanti kalau udah semester 6 ya baru kelihatan, wow. Ya satu semester sekarang berapa juta toh? 3 paling sekarang ya, cepet naiknya kayaknya. Mana suaranya? Dan saya ucapkan terima kasih kembali untuk Mas Bambang Gentolet, Bambang Pendul Tembem, dan Bambang Pentol Korek. Balik Allah. Sudah nggak sabar nih. Pemirsa di rumah udah nggak sabar ini. Apa yang dia omongin, temanya tuh sangat menarik, unik, ya. Ini namanya luar biasa, kekayaan budaya Indonesia luar biasa. Temanya tadi apa tadi? Pesugihan seksual dan kekayaan. Pesugihan seksual dan kekayaan. Dari judulnya aja sudah. Selamat malam untuk Mbak Roro Fitria. Nice to meet you again. Piye kabar deh? Assalamualaikum, sugeng dalu Kang Mas Tukul. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Untuk Roro Mendut gimana? Masa lupa, Mas? Aku bukan Roro Mendut. Apa? Sebut saja Mawar. Mawar gitu. Mbak Mawar gimana kalau Mbak Mawar tuh melakukan ritual yang konon ceritanya harus mandi tanpa... Apaan? Ya, waktu itu sih awalnya coba-coba. Dari dulu coba-coba. Ya kan semuanya dari coba-coba. Hati-hati, Mas. Langsung saja nih. Iya. Mau kemana sih? Langsung aja. Mau ke Jatinegara, mau gak usah Batu Akik. Nah. Itu tadi masih numpuk omongannya. Karena aku baru mau ngomong, kamu wah. Kadang-kadang mulutmu tuh baunya duluan malah ngomong. Dimana-mana orang kan tertawa tuh suara dulu ya. Iya. Baru ini bau dulu.
Kalau Mbak Roro melestarikan budaya leluhur salah satunya dengan masih intens melakukan ritual dan sudah dilakukan selama 13 tahun. Betul, iya. Jetro ini gimana? Iya, betul sekali. Jadi seperti tempo hari yang di Bukan Empat Mata juga sudah saya jelaskan. Jadi ada 3 ritual, Mas Tukul. Yang pertama adalah berendam di Sendang Kamulyan. Itu sebelah sisi kanan Parangtritis, yaitu Parangkusumo daerahnya. Kemudian saya sembari meritualkan memandikan batu-batu berkodam saya. Iya, terus ritual yang kedua adalah bertapa raga di Gua Panepen. Itu di sebelah sisi kirinya dari Sendang Kamulyan tersebut. Nah, ritual ketiga atau ritual pungkasannya adalah dahar atau makan bunga kantil, yang mana awalnya saya mulai dengan nembang mocopat terlebih dahulu. Luar. Jalur luhur. Terakhir makan bunga kantil. Kalau Vega makan bunga deposito kayaknya. Makan bunga sama pot-potnya. Emang rayap. Luar biasa. Semedinya itu berapa jam biasa dilakukan? Iya, jadi 3 ritual tersebut harus dilakukan sepertiga malam. Jadi afdolnya adalah setelah jam 12 malam. Iya. Malam-malam, Mbak? Iya, nanti berakhirnya sebelum atau menjelang subuh. Nggak ada nyamuk yang gigit-gigit kamu. Pengen jadi nyamuk ya? Iya, kebetulan memang banyak ya, baik itu makhluk-makhluk kasat mata maupun metafisika. Dan yang paling banyak adalah kelelawar-kelelawar ya, karena kan memang Kampret. memang di dalam bertapanya kan di dalam bertapa dalam gua, jadi dalam banyak gua, ya banyak kelelawar dan juga udah terbiasa kalau saya dilewati ular gitu, Mas. Ular cuma ngelewatin doang. Iya. Nggak matok kamu ya. Balik, Alek. Coba dong contohin seperti apa kalau dirimu lagi nembang saat ritual. Ini mau copat, kalau Vega mau colimo. Bukan mau 4, 5, 6 gitu. Silakan. Oke. Sekar kantel eng catur kang jinator pola kang kalantor tanpa tutur katulo-tulo katali kadiliarso katuto kapato pantati awon niat ingsun badhe sowan engarsaning Kanjeng Ratu. Dengan Mbak Roro Fitria Mocopat dengan suara yang sangat luar biasa, tiba-tiba Pepi dibalik, Mas. jenggotnya Pepi kebalik. Setelah Mbak Roro menyanyikan, ternyata Mas Tukul juga ikut muncul. Dia menularkan penyakit. Penyakitnya seperti ini. Nukul, enak aja Nukul. Mas, bagusan yang ini Mas beli di mana, Mas? Beli di mana? Kembali, Alek. Untuk Bambang Pentol Tembem. Bambang Pentol Tembem sini, Bambang Kendal ini Bambang Pentol Korek. Mbak Roro.
Sebagai orang yang rutin melakukan ritual, dirimu pernah dengar nggak tentang ritual pesugihan seksual dan kekayaan? Monggo nih. Iya, kebetulan sekali memang itu fenomena yang terjadi di tanah Jawa ya. Jadi saya pernah dengar dan memang ada ritual di dalamnya itu harus melakukan suatu hubungan layaknya suami istri. Iya. Iya. Girang banget. Sondesip girang ya. Sondesip. Saya bilang sondesip girang. Itu kok unik aneh termasuk. Iya. Kok harus gitu itu loh. Apalagi Kok dari dulu gitu loh. Iya. Pernah dengar ya dirimu? Pernah dengar. Nah, pemirsa pasti penasaran toh? Gimana, apakah kebenaran itu bisa dijabarkan di bukan empat mata? Kita tanya. Pemirsa, daripada kita penasaran seperti apa pesugihan seksual dan kekayaan, saya punya informasi dalam cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, menjadi kaya dan hidup serba berkecukupan menjadi dambaan setiap orang. Banyak cara dilakukan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, bahkan hingga menempuh cara yang tidak masuk akal, yaitu pesugihan. Ada beberapa tempat di Indonesia yang konon menjadi tempat ritual pesugihan. Salah satunya Gunung Kawi. Gunung yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini memang bukan termasuk gunung yang tinggi dan syarat pemandangan indah. Gunung Kawi justru terkenal dengan ritual pesugihannya yang konon bisa membuat pelaku pesugihan kaya raya. Ritual yang dilakukan di Gunung Kawi seperti mengunjungi tempat-tempat yang dianggap bertuah seperti makam keramat dan guci tua yang airnya dipercaya bisa membuat awet muda. Namun ada satu yang paling terkenal dari ritual Gunung Kawi, yaitu pohon Dewan Daru. Konon, siapa yang bertirakat di bawah pohon Dewan Daru dan kejatuhan dahan, daun atau buah Dewan Daru niscaya akan mendapat rezeki yang berlimpah. Tidak hanya itu, banyak kabar berhembus bahwa di Gunung Kawi juga terdapat pesugihan tuyul. Tempat kedua yang juga terkenal dengan ritual pesugihannya adalah Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Kawi, ritual pesugihan di Gunung Kemukus jauh lebih fenomenal. Selain ziarah ke makam yang dipercaya keramat, ada ritual aneh yang terkenal di Gunung Kemukus, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan bukan pasangan sah. Konon dipercaya barang siapa yang melakukan ritual hubungan suami istri dengan bukan pasangan sahnya selama 7 kali di tanggal tertentu, permohonannya akan terwujud. Seperti apa sebenarnya fenomena ritual yang ada di Gunung Kawi dan Gunung Kemukus? Semua akan dibahas lengkap malam ini hanya di Bukan Empat Mata. Lihat cuplikan tadi dan narasinya itu bibir saya bisa bergetar sendiri. Kapan kita ke sana? Mas Sukul. Tadi kan bibirnya Mas Sukul yang bergetar, kalau saya bulu saya bergetar. Nah, pemirsa, malam ini saya kedatangan juru kunci. Kalau teman saya ada tukang kunci. Salah satu tempat yang konon dikenal dengan ritual pesugihannya yang tidak biasa, yaitu berhubungan seksual. Seperti apa? Langsung aja kita sambut Gus Dwi. Malah kayak pelawak ya. Tak pikir yang datang tuh Cak Dikin tadi.
Kembali karena selamat malam untuk Gus Dwi. Sebelumnya terima kasih sudah mampir ke Bukan Empat Mata. Apa kabarnya nih? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gatel Gus. Iya, gatel. Gatel. Bang ada nyamuknya atau gimana? Enggak ada. Ini cantik-cantik. Ini cantik-cantik. Bang di sana kekurangan orang cantik apa? Oh, enggak. Kan malah cantik-cantik yang ada di sana ada ya. Enggak. Tapi cantik-cantik semua lah ya. Iya. Kalau Vega gimana? Ya. Kalau Mbak Rora Fitria? Wah. Kalau itu Pak Ino sama Pak Ijo itu? Mbak Rora. Mantap juga ya. Iya. Kembali kan. Langsung saja nih untuk Gus Dwi nih. Gus Dwi ini kan juru kunci Gunung Kemukus keturunan ke-16. Kurius ya. Biasanya yang datang ke Gunung Kemukus itu punya tujuan apa saja? Kenapa Gunung Kemukus terkenal dengan pesugihan seksualnya? Monggo. Wah, kalau masalah seksual itu nggak ada itu. Itu hanya inisiatif orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja. Yang betul Gunung Kemukus tempat ziarah, tempat iktikaf, tempat ingin kalau orang berpikir itu jangan gendong atau mikul itu nggak kuat itu loh, buntu pikirannya, terus dia datang ke sana minta barokah aja dan berdoa aja, jadi nggak ada syarat-syarat itu nggak ada. Itu hanya dimanfaatkan. Nah, pendatang-pendatang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak ada gitu-gitu ya? Oh nggak ada, sejak nenek moyang saya nggak ada. Itu hanya modernisasi aja itu orang-orang yang pokoknya orang-orang yang nggak tahu lah itu. Memanfaatkan momen yang ada di sini. Memanfaatkan keramaian. Dimanapun keramaian pasti ada sisi negatifnya gitu. Gitu. Seperti teman-teman saya waktu kejadian kemarin ada ngelayat orang ya. Rame kayak gitu, ternyata dia pura-pura ikut ngelayat juga, tapi momen itu dimanfaatkan untuk ngambil HP-nya teman-teman di sini. Kamu tuh tega-tega amit sih kayak gitu. Amat sama amit kan kakak beradik. Balik galak. Masih untuk Gus Dwi ini. Karena begitu menyebarnya info tentang ritual tak lazim ini, kawasan Gunung Kemukus jadi disalahartikan dengan banyaknya bilik-bilik dan wanita malam. Gimana ceritanya sebenarnya, Monggo? Ya, Jangan kalau dijawab dulu. Oh. Karena para pengiklannya itu kemarin telepon pada marketing. Saya pasang 15, saya 2 kali jual 5. Saya selamanya ada ya. Karena rating dan share-nya bukan mata tak. Ini tontonan hiburan belum cerita. Nah, seperti apa yang akan diceritakan oleh Gus Dwi ini, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat. Hey, I just met you. This is crazy, but it's my number. Oke, masih di Bukan Empat. Masih semangat. Mana suaranya? Dari Unjani mana suaranya? Dari sebelah kanan mana suaranya? Indonesia Cantik mana suaranya? Pondok Indah mana suaranya? Brebes mana suaranya? Pamulang mana suaranya? Itu saudaranya produser saya. Saudaranya Antok banyak. Ada yang di lampu merah. Rumahnya dekat di lampu merah. Balik kalah. Untuk Gus Dwi. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Kawasan Gunung Kemukus sering disalahartikan dengan banyaknya bilik-bilik dan wanita malam. Gimana cerita sebenarnya nih, Monggo? ya itu tadi saya katakan di sana kan ada keramaian ya, keramaian setiap
hari tertentu, malam Jumat Pon, malam Jumat Kliwon itu kan ramai sekali pengunjung sampai 4.000 sampai 12.000. Apalagi kalau bulan 1 Muharram itu ramai sekali. Jadi pendatang-pendatang itu dengan caranya gimana mencari rezeki. Jadi mengandai-andai ya, bah begini-begini gitu. Jadi mungkin salah gunakan lah di sana. Tapi saya tidak bisa memungkiri di sana itu memang karena terlalu ramainya ada seperti itu bukan wewenang saya, hak asasinya dia. Kan dia mau mencari makan. Ya, kalau yang mencari makan itu kan ya mungkin yang bikin bilik-bilik, bikin air minum kan bisa laku, bisa mengais rezeki dengan caranya. Luar biasa. Jadi momen di Bukan Empat Mata ini ada positifnya, yaitu bisa menjelaskan yang sebenarnya. Langsung diklarifikasi ya Mas ya, kebenarannya. Iya, luar biasa sekali. Iya. Lagu campur sari yang paling disukai Gus Dur. Ini lagu-lagu campur sari. Saya nggak bisa lagu-lagu campur sari. Lagu apa Mas? Nggak bisa. Saya bisa Nggak bisa nyanyi saya. Oh, katanya lagunya Rolling Stone apa? Kembali ke untuk Mbak Roro Fitrian. Apakah dirimu pernah mendengar tentang ritual pesugihan yang tidak biasa seperti yang tadi kita bahas, yang membuat pelakunya mendapat kehidupan yang lebih baik? Monggo. Iya, kalau misalnya semacam ritual seperti itu kembali lagi ke hakul yakinnya untuk seperti apa. Cuma kalau misalnya yang agak fenomenal juga yang pernah saya dengar itu adalah ritual kuntilanak. Ada lagi? Iya. Kok melibatkan orang tua teman saya itu gimana? Horor Mas. Iya. Seperti apa tuh kok pesugihan dengan kumpulan? Iya, berupa kuntilanak. Jadi kebanyakan dipergunakan supaya tempat usahanya itu menjadi laris gitu. Dengan adanya laris, jadi mendatangkan rezeki lagi. Kebanyakan sih memang dipakai yang seperti mempunyai usaha restoran atau kedai seperti itu. Kerjasamanya kuntilanak seperti apa? Mungkin kalau ringan teman-teman saya juga akan mengajukan proposal. Kalau artinya dampak negatifnya lebih kecil, mungkin teman saya akan bisa apa ya? Kalau untuk pesugihan kuntilanak tersebut memang biasanya jaga di depan Mas. Mase gitu. Iya, di malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon gitu, dan juga malam weton kelahiran si empunya usaha itu harus memberikan sesajen-sesajen dan juga sebenarnya sih memakan tumbal juga sebenarnya. Iya. Biasanya yang kemakan itu yang makan di situ atau keluarganya? Keluarganya, cuman medianya adalah dari Silakan Mas ya, silakan. Saya bicara kok Mas jadi halus. Ini talentnya yang bagian ngolek itu tega banget. Harusnya bintang tamu didatangkan ke sini paling nggak ada ruangan khusus, terus ditanya kesukaannya apa. Ya dikasih minum apa-apa, mungkin nggak dikasih apa-apa di sini. Pantesan tadi kayak tak lihat kayak burung dara yang ngokol. Ini lanjut Mbak Roro Fitrian, tadi baku menarik terus. Iya, jadi ritual kuntilanak tersebut jadi memberikan Seneng lihat Gus Dwi seneng. Iya. Oh, ganteng. Ganteng katanya. Ya memang benar ganteng. Ganteng. Terus. Monggo. Ya, ritual kuntilanak tersebut memberikan suatu rasa untuk makanan atau minumannya tersebut terasa menjadi lebih nikmat gitu, menjadi kelezatannya menjadi lebih banyak sehingga mendatangkan banyak konsumen, merupakan ketagihan gitu Mas. Menarik. Untuk merasakan lagi. Ini saya tanya ini. Makanan itu enaknya waktu ada di restoran atau mungkin kalau dibawa makanan itu jadi nggak enak? Ketika dibawa pulang jadi hambar. Sudah pernah ya Mas ya? Saya pernah. Oh iya. Makan di situ enak. Enak sekali. Dibawa pulang nggak enak, lu nggak bayar waktu bawa pulang.
Bener apa yang dikatakan sebelum ini belum. Ya semua ya biar berkah makanan ya harus bayar. Makanan nggak dibayar nanti menyumbat peredaran darah mah repot. Makan di sana kan enak karena panas. Betul. Disajikan betul. langsung Ada satu fresh. hal Nah, ini nih. untuk supaya tidak terkena itu kita jangan pernah lupa untuk doa sebelum memakan. Setuju. Iya, dan Menarik. iya. Kembali ke untuk Gus Dwi ini. Gus. Saya penasaran, katanya ada pelaku ritual yang berhasil melakukan tahapan ritual dan menjadi kaya. Is that true? Dan apa benar banyak pejabat yang melakukan ritual? Oh iya, di tempat makam Pangeran Samudro itu memang banyak sekali yang datang. Awalnya itu ya susah, banyak masalah, banyak utang dan ini itu. Terus ganti hari, ganti bulan, ganti tahun kok datang lagi. Loh kenapa datang? Ya karena saya sudah menjadi sukses. Loh, nah sukses karena Allah, karena kamu bekerja keras. Iya karena saya iktikaf di sini, saya berdoa di sini, gitu. Jadi saya juga nggak tahu kok datang lagi itu gimana gitu loh. Berarti kan sukses dengan karena dia datang berdoa dengan khusyuk, sugestinya kuat, kepercayaannya juga kuat, niatnya juga kuat, percaya sekali. Jadi mungkin Allah mengabulkan. Jadi semua karena Allah itu aja itu. Wow. Pernah nggak yang datang itu Patih Sengkuni itu ada Durno itu pejabat-pejabat semua. Udah nggak ada. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu, Mas. Zaman dulu. Tapi Iya, kan ada kan teman saya itu kan nama anakmu dikasih nama Sengkuni itu bener ya? nggak ada yang lain. Durno, Sengkuni. Namanya. Ini dulu kecilnya namanya Burisrawa malah. Balik kalek. Ngambilnya kok dari ini apa namanya? Apa, Mas? Kurawa nama-nama. Nama dari ambil dari Pendawa. Ini dulu Arjuna namanya dulu. Karena dikasih nama Arjuna nggak kuat. Dikasih nama Peletuk. Untuk Gus Dwi. Alhamdulillah dengan nama Peletuk akhirnya jadi Peletok. Nah kalau tadi kita sudah membahas fenomena yang ramai dan melekat di Gunung Kemukus. Saya penasaran gimana sejarah awal mulanya fenomena tersebut bisa terjadi. Oh gini, sebenarnya Pangeran Samudro itu kan namanya aja pangeran ya. Dia kan berarti putra raja. Raja dari kerajaan Majapahit terakhir. Namanya Brawijaya ya. Nah karena waktu itu perebutan kekuasaan, dia masih anak-anak, dia ikut kakaknya ke Demak. Sultan Fatah namanya. Dan sama ibunya, ibu para selir atau apa yang ingin apa namanya selamat, dia melarikan diri ikut ke Demak. Nah setelah karena masih anak-anak dia disekolahkan oleh kakaknya dulu pondok pesantren namanya Kadilangu. Kadilangu itu yang membawai Kanjeng Sunan Kalijogo para wali itu. Nah setelah selesai kalau zaman sekarang itu kalau kuliah itu pintar gitu loh ya. Cerdas. Komplot Ya, gitu. kumlot, ya. Jadi 2 tahun 3 tahun sudah hafal Quran, sudah banyak sekali ilmu-ilmu sudah selesai. Terus dia datang ke kerajaan Kesultanan Demak. Dia minta pekerjaan. Kang Mas saya harus bagaimana? Ya karena kamu itu dari pondok sebarkan agama kamu. Dan karena para kadang kita, maksudnya saudara-saudara kita pada melarikan diri pergi, satukan saja. Dimas mencari kemana, ke arah selatan atau ke barat. Terus dia Sendiko Dawuh melaksanakan mandat kakaknya atau sultan tadi sudah selesai ya. Maksudnya sudah selesai itu ada yang ketemu, ada yang tidak. Salah satunya ketemu di Gunung Lawu, ada saudaranya namanya Gagang Gugur, ada namanya Dimbalaan, ada di mana-mana ketemu. Selesai mau melaporkan, ada yang mau bekerja sama, ada yang mau tidak. Sampai di perjalanan di wilayah leluhur saya ya namanya itu Gunung Kemukus ya. Dia jatuh sakit dan meninggal. Nah, waktu itu para abdinya atau Wulu Sumbu yang prajurit dia datang ke keraton mengabarkan bahwa Kanjeng Pangeran jatuh sakit lalu meninggal di sana. Terus Sultan bilang sama ibunya,
adik saya dimakamkan aja di sebelah barat sungai. Nah begitu, setelah dimakamkan, sebelum dimakamkan, ibunya itu dengar kalau anak tirinya itu jatuh sakit dan meninggal, dia datang ke sini, maksudnya ke jenazah itu dengan perasaan gundah gulana, pokoknya gimana wong yang diasuh, disekolahkan kok bisa seperti itu. Dia melihat jenazah itu terus dia bilang, saya ikut siapa, anak mas kok meninggalkan saya. Terus ada suara, mungkin tidak kelihatan katanya, kata nenek moyang saya ya. Ibu, saya sudah menjadi saya sudah meninggal. Ibu kalau mau ketemu saya mandi dulu di mata air, belum sendang Antrawulan. Ya, setelah dia mandi dan mandi keramat dan lain-lain, dia naik ke atas. Apa itu? Orang keraton itu kan pakai renunce melati itu ya. Itu dikibarkan dua dari itu terus dengan ajaibnya, dengan mujiatnya. Ada pohon-pohon tukuk sendiri, Mas Dukul ya? Tumbuh sendiri. Ada Nogosari, Selogerang, ada Dewodaru, ada pokoknya banyak sekali pohon-pohon langka. Nah, setelah itu badannya Ibu Ratu itu mokso, nggak ada, hilang. Dengan mengibarkan tadi. Makanya di sana tidak ada makam namanya Antrawulan, adanya makam Pangeran Samudro karena tidak ada jasad tadi. Dan sendang yang untuk mandi Gusti Raden Antrawulan sekarang namanya Sendang Antrawulan begitu. Wah. Enak ya dengerinnya tuh, subhanallah. Tenang ya. Untuk Gus Dwi lagi. Mbak Roro sebentar ya. Sebagai juru kunci, upaya apa yang sudah Gus Dwi lakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan image Pakai dijilat lagi. Kemukus yang terkenal dengan maaf itu hal-hal yang tadi seperti ya dari keluarga sendiri itu sudah diantisipasi ya. Pokoknya sejarah atau tidak itu memang sejak dulu nggak ada ya. Tapi saya juga tidak memungkiri memang namanya alam ya. Hak asasi ada yang begini-begitu. Nah, terus saya dengan dinas terkait saya sebagai kepala desa dan kepolisian untuk meluruskan, dan saya bekerja sama untuk dinas terkait untuk mengembalikan semula daripada peziarah Gunung Kemukos adalah tidak ada tata cara apapun ya, tata caranya hanya biasa seperti makam-makam para wali yang agama Islam juga berdoa dengan caranya, yang Hindu Buddha Kristen ya sama, jadi nggak ada pemujaan, nggak ada ritual khusus itu kan. Ya ritual khusus itu tadi mandi, membersihkan diri, habis bersih terus naik ke atas bersemedi atau berdoa itu. Jadi saya hanya mengatakan Gunung Kemukos tidak ada yang negatif, adanya very good. Jangan-jangan pencetusnya awalnya ini, jangan-jangan ini masih leluhur ini. Kenapa mereka akhirnya pada kayak gini semua. Ini kayaknya cucu terakhir pendirinya itu. Namanya Botak. Balik galak. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya juru kunci sebuah tempat yang konon juga dikenal dengan pesugihannya, yaitu Gunung Kawi atau di mancanegara terkenalnya Kawi Mountain. Seperti apa cerita sebenarnya? Kita sambut Bapak Nanang Hadi Projo. Balik galak. Selamat malam untuk Pak Nanang, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya Pak Nanang? Maaf Mas Ki, geseran dikit ngapa Ki? Takut nggak gigit. Selamat malam Mas Dukul. Baik-baik saja. Ditunggu kedatangannya di sana lagi. Waduh, kita akan pernah syuting Mr. Dukul jalan-jalan di sana, sambutannya juga welcome, dan kita memberikan informasi, ambil sisi positifnya, yang kurang pas dan jangan diambil. Sambutannya bagus. Salam hormat untuk warga di sana dan semua jajaran muspidanya di sana. Amin. Untuk Pak Nanang.
Langsung saja nih, kita kan tadi lagi ngomongin tentang ritual pesugihan ini. Di Gunung Kawi sendiri sebenarnya seperti apa sih? Kenapa bisa sampai terkenal dengan pesugihannya nih, monggo? Terima kasih Mas Dukun. Sebetulnya di sana itu bukan tempat untuk mencari pesugihan, tapi di sana itu yang datang itu sebenarnya orang-orang yang kepingin berdoa di sana. Dimana yang dimakamkan di sana itu ulama-ulama besar. Jadi kalau di sana untuk mencari pesugihan, saya ingin meluruskan saya luruskan sedikit Mas Dukun. Tempat untuk mencari pesugihan itu kriterianya satu di tempat yang sepi, di hutan, di gua dan sebagainya. Kemudian di situ ada jauh dari keramaian, jauh dari tempat-tempat ibadah. Terus keturunannya pun yang dimakamkan itu nggak tahu asalnya dari Grandong atau apa dan sebagainya. Yang di Kawi sendiri itu tempatnya Mas Dukun tahu sendiri, pernah ke sana, terang benderang, di tengah-tengah tempat pemukiman masyarakat dan dikelilingi tempat-tempat ibadah. Juga jelas silsilahnya juga jelas. Makanya saya ingin meluruskan di sana bukan tempat untuk mencari pesugihan, tapi di sana makamnya ulama besar. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita menerima kunjungan dari sekitar 18.000 jemaah. Gitu. Dan saya sendiri dalam waktu 1 minggu kehabisan waktu untuk memberikan waktu bagi jemaah-jemaah tahlil wali 7, wali 5, wali 9. Luar. Jadi benar apa yang dikatakan beliau-beliaunya ini, dari Gus Dwi maupun Pak Nanang. Saya pernah juga ke liputan di sana, ternyata membuka lapangan pekerjaan untuk semua orang, mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, sangat bermanfaat lah. Positif. Saya aja di situ, waduh, rame ya, Mas, sambutannya warga juga antusias ingin lihat sosok Sondesit itu seperti apa. Ternyata begitu lihat saya dari dekat, oh bukan Sondesit, Scooby-Doo. Balik. Ini kayaknya beliau-beliau ini pecinta batu semua ya. Kita lihat batunya dari Gus Dwi, wah itu kolang-kaling kayaknya itu. Ya, kolang-kaling. Kalem, tenang. Berarti Gus Dwi kan orangnya tenang. Kalau bener. Pak Nanang wah berkilau-kilau. Safir ya, belum. Ini punyanya ibu saya ini. Oh. Luar biasa sekali. Dulu saya juga pernah dikasih ya. Ini untuk Mas Teguh lah Mas. Itu batu apa tuh? Pak D saya. Pak D ya, iya. Sudah meninggal Mas Teguh. Innalillahi. Ya salam lah ya untuk keluarga, semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Amin. Balik kalek. Lu bisa banget tepuk tangannya pengang tau. Ini Mas tepuk tangannya. Gitu pengang banget. Kuping. Itu berarti dia tuh respect dengan kita. Tapi pas di kuping Mas. Telingamu terlalu sensitif kayaknya. Untuk Pak Nanang lagi nih. Saya pernah berkunjung ke Gunung Kawi dan terdapat pohon dewandaru. Saya bener nih kejatuhan daunnya bener. Cius. Loh. Apa-apa tuh saya itu mesti selalu digambarkan oleh alam satu hal yang bagus. Yang katanya jika kejatuhan daun dewandaru bisa mendapatkan keberuntungan. Bahkan ada yang menjadikan daun tersebut jadi ajimat untuk penglaris berdagang. Gimana ceritanya? Monggo. Sebetulnya dewandaru itu saya ada falsafahnya. Di filosofinya bahwa dewandaru itu dulu yang menanam yang Raden Mas Sujono. Nah itu beliau sebagai juru kunci yang pertama di hadapan murid-muridnya ada 40 murid itu beliau memberikan satu
Lihat. Ya, satu Tidak. pemberian nasihat. Jangan. Kalau kamu ingin sukses dalam bekerja, lancar usahamu, terus apa yang jadi keinginanmu bisa tercapai, tunggu daun dan buah ini jatuh. Nah, ternyata banyak yang mengartikan lain, tidak sama. Jadi ada yang mengartikan daunnya jatuh, disimpan, dijadikan jimat seperti Mas Tukul kemarin itu. Tadi loh ya. Ya, cuma jadwal. Daun atau buahnya jatuh itu sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Sebetulnya proses alami. Jadi daun mulai dari kuning, hijau tua sampai coklat, kering jatuh. Nah, di saat kita bekerja itu harus kita dalam berdoa, bekerja itu menanti rezeki itu harus dalam keadaan berdoa, berzikir, berwirid, bertasbih dan sebagainya. Ini proses tingkatan prestasi, dedikasi dan kondite. Jadi jangan nyari duitnya dulu. Duit tapi tidak dipercaya, mending kamu dipercaya dulu, nanti bisa datang. Motifnya kok duit. Tapi tidak bisa membuat percaya kepada perusahaan. Mendingan kamu dipercaya sama perusahaan karena dedikasi, prestasi dan kondite itu, nanti duit akan datang. Tiba-tiba dari tim kreatif langsung tadi Aspro, habis Aspro produser, habis produser terus langsung eksekutif produser. Wah, luar biasa. Ini dulu apa nih? Dulu PU ini padahal. Ini loh, FD ini dulu PU. Antar minuman ke sana kemari ngelayani. Kadang-kadang minuman belum dikasih udah diminum dulu. Tapi karena ketekunannya pernikahan Pak Nanang itu dengan proses alam secara natural, dengan hawa murni, akhirnya alhamdulillah sekarang naik tingkat jadi FD. Dan paling ini lihat paling rajin makan duluan. Ini kalah. Untuk Mbak Roro Fitriani. Pram itu. Mbak Roro sendiri kalau melakukan ritual itu menggunakan jasa juru kunci nggak sih? Emang nggak takut kalau sendirian di tempat gelap, apalagi kalau berendam dan bertapa di gua? Monggo Mbak. Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Tukul, ada sedikit suatu pengalaman yang sangat unik yang saya alami, yaitu saya mendapatkan suatu batu berkodam setelah saya bertapa. Iya, yang selalu saya bawa kemana-mana, dan itu saya namakan itu bernama Nyai Kecubung Ungu. Iya, dan ada juga batu yang sepasang yang selalu mendampingi saya, yaitu Kiai dan Nyai Undo. Itu saya dapatkan setelah saya bertapa ritual. Wah. Iya. Dibawa sampai sekarang? Dibawa ada dengan asisten saya ya. Nanti setelah saya ini. Iya. Boleh dikasih lihat nggak? Ya, itu masih tuh. dibawa. Nanti on the way ya, Pak Iwi. Kalau kemarin batu bata kamu itu kemarin. Balik kalah. Gede banget. Iya, nggak tahu ngambil dari orang tetangga lagi bangun diambilin. Alasannya untuk betulin ini, nggak tahu mereben dan dia malah yang bangun. Makanya ada pepatah mengatakan lempar batu. Ya, kalau kamu dilempar batu, kamu jangan membalas batu itu. Kamu harus melempar roti, tapi dalam roti ada batunya. Itu sama aja dendam, mah. Kembali kalah. Jadi Mbak Roro pakai jasa juri kunci nggak ritualnya? Atau nggak takut sendirian malam-malam kok? Iya, Kleres itu sudah 13 tahun saya jalani ritual dari leluhur saya tersebut. Jadi yang pasti saya kulonwon kepada juru kunci di tempat Gua Panempen maupun Sendang Kamulyan tersebut. Kalau untuk awalnya saya dibimbing oleh Eyang Yud saya almarhum. Iya.
Dan kalau misalnya ditanya apakah saya takut atau tidak, alhamdulillah sih tidak ada rasa takut sama sekali karena saya memang madep mantap, hakul yakin atas ritual yang saya jalani dan memang banyak sekali Mas, itu yang tadi saya sampaikan, ada kelelawar, ada ular dan alhamdulillah sih saya sendiri ritualnya. Pernah nggak melihat sosok yang paling Iya. menyeramkan selain saya apa? Iya. Yang Mbak Roro pernah. Ini objektif ya. Tidak menyeramkan tapi malah alhamdulillah sangat berarti dalam hidup saya, yaitu kerawuhan atau kehadiran Ibu Kanjeng Ratu. Iya. Itu aja. Yang lain yang astral seperti ini. Kembali untuk Gus Dwi dan Pak Nana. Kalau memang ada kesalahpahaman opini di masyarakat tentang ritual pesugihan di Gunung Kawi dan Gunung Kemukus, terus kok masih banyak masyarakat yang menjalani ritual tersebut nih? Singkat saja nih, monggo Pak Gus Dwi dulu. Enggak, sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, memang sudah nggak ada sekarang. Sudah seperti semula lagi. Hening, enak, peziarah benar-benar ziarah, benar-benar berdoa, benar-benar minta keberkahan aja. Nyaman ya. Ini pastinya jalannya yang menuju ke sana sekarang udah halus lagi. Naik perahu. Naik perahu. Kalau dari Pak Nanang, monggo. Ya, saya mengharapkan semua itu nggak berpikirnya ke belakang ya. Mengharapkan ke depan dengan minta doa restu kepada para leluhur, juga minta kita kirim doa kepada leluhur, kepada para wali, para nabi, para malaikat dan sebagainya, itu kita tetap minta berkah Allah itu supaya diberikan ke kita biar tidak salah pemikiran atau tidak salah jalan seperti ini. Karena dimana sekarang ini kayaknya kok ada unsur kembali ke belakang. Itu saya mengharapkan bahwa pemikiran-pemikiran yang begitu itu kita hilangkan, kita kembali ke ke kodrat sebagai manusia yang yang kita tetap harus berdoa kepada Allah, minta berkahnya supaya tidak tersesat gitu. Luar biasa. Sangat setuju dengan Gus Dwi maupun Pak Nanang. Itu sebetulnya kalau diambil sisi positifnya, itu sebetulnya malah ujian. Lu mau ngambil yang sono apa melakukan hal seperti itu? Nah ini. Ya. Mas. Loh, kayak aku hadapi kamu tuh udah ujiannya berat. Pemirsa. Oke, masih di Bukan Mat. Pemirsa, segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi mintalah segala sesuatu kepadanya. Percayalah bahwa semua pertolongan datangnya hanya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Roro Fitria, Gus Dwi dan Bapak Nana. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Cas Hiding, Cas Bola, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Karena kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang berkenan, kurang berkenan tidak ambil. Kalau tontonan bukan mata, senang cara programnya cuma untuk berkenan. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya kocak tukul arwana selalu jadi benda. Hanya itu yang nampak mata, hati senang tak terkira. Bukan empat mata,
badhe sowan ing ngarsaning Kanjeng Ratu. Dengan Mbak Roro Fitria Mocopat dengan suara yang sangat luar biasa, tiba-tiba Pepi Dibalik, Mas. jenggotnya Pepi kebalik. Setelah Mbak Roro menyanyikan, ternyata Mas Tukul juga ikut muncul. Dia menularkan penyakit. Penyakitnya seperti ini. Tukul, enak aja Tukul. Mas, bagusan yang ini Mas beli di mana Mas? Beli di mana? Kembali kalek. Untuk Bambang Pendul. Lari ke sini kepala ke sini malah ke sana. Wah, ke sini gue jadi ke sana. Ya iyalah, Mas. Lu menghindar aja lu. Kalau aku kesini pas masuk ke sini, aku takut robek. Takut lu robek. Emang mulut saya kayak mesin jahit apa? Kan kalau nari itu kan gini, nah gini. Sini ke sini malah menyari. Temu lagi nih, bukan Pak. Penontonnya luar biasa. Ini kalau dari seragamnya kayaknya dari Unjani ya. Iya benar ya. Dari Unjani. Apal, ini penonton tetap bukan empat mata nih. Apa, Mas? Salam hormat buat Pak Joko. Pak Joko. Dulu saya pernah memberikan satu motivasi dengan gaya humor di kampusnya dia. Aku masih ingat Cimahi masuk situ itu, dekatnya Pusdik Armet itu kan. Pak. Unjani, Mas. Alumni suamimu di situ juga ya. Kedokterannya di Unjani. Luar biasa. Ini juga 3 tahun di depan Unjani jual es itu ya. Makanya suaminya kenal sama Vega di situ ya. Iya. Ternyata begitu lihat saya dari dekat, oh bukan sound besi, Scooby Doo. Balik. Ini kayaknya beliau-beliau ini pecinta batu semua ya. Tak lihat batunya dari Gus Dwi, wah itu kolang-kaling kayaknya itu. Iya, kolang-kaling. Kalem, tenang. Berarti Gus Dwi kan orangnya tenang. Kalau Bener. Pak Nanang, Kalau Pak wah berkilau-kilau. Safir ya, belum. Ini Safir. punyanya ibu saya ini. Luar biasa sekali. Punyanya Dulu saya ibunya. juga pernah dikasih ya. Ini untuk Mas Tukul, aku masih Oh, ingat. itu anu, Batu apa tuh? Pak D saya. Pak D ya, iya. Sudah meninggal Mas Tukul. Innalillahi. Ya salam lah ya untuk keluarga. Semoga amal ibadahnya Amin diterima. amin Amin, ya Allah. Balik kalek. Lu berisik banget tepuk tangannya pengang tau. Ini Mas tepuk tangannya. Gitu pengang banget. Kuping. Itu berarti dia tuh respect dengan kita. Tapi pas di kuping, Mas. Telingamu terlalu sensitif kayaknya. Untuk Pak Nanang lagi nih. Saya pernah berkunjung ke Gunung Kawi dan terdapat pohon dewandaru. Saya bener nih kejatuhan daunnya bener. Cius. Loh. Apa-apa tuh satu, saya itu mesti selalu Lain tidak sama. Jadi ada yang mengartikan daunnya jatuh disimpan dijadikan jimat seperti Mas Tukul kemarin itu. Tadi loh ya. ya cuma kejatuhan. Daun atau buahnya jatuh itu sebetulnya bukan itu yang dimaksud. Sebetulnya proses alami. Jadi daun mulai dari kuning, hijau tua sampai coklat kering jatuh. Nah, di saat kita bekerja
itu harus kita dalam berdoa bekerja itu menanti rezeki itu harus dalam keadaan berdoa, berzikir, berwirid, bertasbih dan sebagainya. Ini proses tingkatan prestasi, dedikasi dan kondite. Jadi jangan nyari duitnya dulu. Duit tapi tidak dipercaya, mending kamu dipercaya dulu, nanti bisa datang. Motifnya kok duit, tapi tidak bisa membuat percaya kepada perusahaan. Mendingan kamu dipercaya sama perusahaan karena dedikasi, prestasi dan kondite itu, nanti duit akan datang sendiri. Tiba-tiba dari tim kreatif langsung tadi Aspro, habis Aspro produser, habis produser terus langsung eksekutif produser. Wah, luar biasa. Ini dulu apa nih? Dulu PU ini padahal Merupakan ketagihan gitu Mas, untuk merasakan lagi. Ini saya tanya ini. Makanan itu enaknya waktu ada di restoran atau mungkin kalau dibawa makanan itu jadi nggak enak? Ketika dibawa pulang jadi hambar. Sudah pernah ya Mas ya? Saya pernah. Pernah. Oh iya. Makan di situ enak. Enak sekali. Dibawa pulang nggak enak, lu nggak bayar waktu bawa pulang. Bener apa yang dikatakan sebelum ini belum? Ya semua ya biar berkah makanan ya harus bayar. Makanan nggak dibayar nanti menyumbat peredaran darah mah repot. Makan di sana kan enak karena panas. Betul. Disajikan betul. langsung Ada satu fresh. hal, Nah, ini nih. untuk supaya tidak terkena itu kita jangan pernah lupa untuk doa sebelum memakan. Setuju. Iya, dan Menarik. Iya. Kembali ke untuk Gus Dwi ini. Gus. Saya penasaran, katanya ada pelaku ritual yang berhasil melakukan tahapan ritual dan menjadi kaya. Is that true? Dan apa benar banyak pejabat yang melakukan ritual? Oh iya, di tempat makam Pangeran Samudro itu memang banyak sekali yang datang. Awalnya itu ya susah, banyak masalah, banyak Ini kayaknya cucu terakhir pendirinya itu. Namanya Botak. Ini galak. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya juru kunci sebuah tempat yang konon juga dikenal dengan pesugihannya, yaitu Gunung Kawi atau di mancanegara terkenalnya Kawi Mountain. Seperti apa cerita sebenarnya? Kita sambut Bapak Nanang Hadi Projo. Kembali ke lab. Selamat malam untuk Pak Nanang, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya Pak Nanang? Maaf Mas Ki, geseran dikit ngapa Ki? Takut nggak gigit. Selamat malam Mas Sukul. Iya. Baik-baik saja. Ditunggu kedatangannya di sana lagi. Waduh, kita. Ini mau copat, lo Vega mau colimo. Bukan mau 4, 5, 6 gitu. Silakan. Oke. Sekar kantel eng catur kang jinator pola kang kalantor tanpa tutur katulo-tulo katali kadiliarso katuto kapato pantati awon niat ingsun badhe sowan
Dengan Mbak Roro Fitria Mocopat dengan suara yang sangat luar biasa, tiba-tiba Pepida. Untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, bahkan hingga menempuh cara yang tidak masuk akal, yaitu pesugihan. Ada beberapa tempat di Indonesia yang konon menjadi tempat ritual pesugihan. Salah satunya Gunung Kawi. Gunung yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini memang bukan termasuk gunung yang tinggi dan syarat pemandangan indah. Gunung Kawi justru terkenal dengan ritual pesugihannya yang konon bisa membuat pelaku pesugihan kaya raya. Ritual yang dilakukan di Gunung Kawi seperti mengunjungi tempat-tempat yang dianggap bertuah seperti makam keramat dan guci tua yang airnya dipercaya bisa membuat awet muda. Namun ada satu yang paling terkenal dari ritual Gunung Kawi, yaitu pohon Dewan Daru. Konon, siapa yang bertirakat di bawah pohon Dewan Daru dan kejatuhan dahan, daun atau buah Dewan Daru niscaya akan mendapat rezeki yang berlimpah. Tidak hanya itu, banyak kabar berhembus bahwa di Gunung Kawi juga terdapat pesugihan tuyul. Tempat kedua yang juga terkenal dengan ritual pesugihannya adalah Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Kawi, ritual pesugihan di Gunung Kemukus jauh lebih fenomenal. Selain ziarah ke makam yang dipercaya keramat, ada ritual aneh yang terkenal di Gunung Kemukus, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan bukan pasangan sah. Konon dipercaya barang Itu sama aja dendam, mah. Kembali kalah. Jadi Mbak Roro pakai jasa juri kunci nggak ritualnya? Atau nggak takut sendirian malam-malam kok? Iya, Kleres itu sudah 13 tahun saya jalani ritual dari leluhur saya tersebut. Jadi yang pasti saya kulonwon kepada juru kunci di tempat Gua Panepen maupun Sendang Kamulyan tersebut. Kalau untuk awalnya saya dibimbing oleh Eyang Yud saya almarhum. Iya. Dan kalau misalnya ditanya apakah saya takut atau tidak, alhamdulillah sih tidak ada rasa takut sama sekali karena saya memang iya madep mantap hakul yakin atas ritual yang saya jalani dan memang banyak sekali Mas itu yang tadi saya sampaikan, ada kelelawar, ada ular dan alhamdulillah sih saya sendiri ritualnya. Pernah nggak melihat sosok yang paling Iya. menyeramkan selain saya apa? Iya. Yang Mbak Roro pernah ini objektif ya. Tidak menyeramkan tapi malah alhamdulillah sangat berarti dalam hidup saya, yaitu kerawuhan atau kehadiran Ibu Kanjeng Ratu. Iya. Itu aja. Yang lain yang astral-astral seperti ini. Kembali kalah untuk Gus Dwi dan Pak Nana. Kalau memang ada kesalahpahaman opini di masyarakat tentang ritual pesugihan di Gunung Kawi dan Gunung Oke Mas Edi, bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Dari Unjani mana suaranya? Dari sebelah kanan mana suaranya? Indonesia Cantik mana suaranya? Pondok Indah mana suaranya? Brebes mana suaranya? Pamulang mana suaranya? Itu saudaranya produser saya. Saudaranya Antok banyak. Ada yang di lampu merah. Rumahnya dekat di lampu merah. Balik kalah. Untuk Gus Dwi. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Kawasan Gunung Kemukus sering disalahartikan dengan banyaknya bilik-bilik dan wanita malam. Gimana cerita sebenarnya nih Mogo? Ya, itu tadi saya katakan di sana kan ada keramaian ya, keramaian setiap hari tertentu, malam Jumat Pon, malam Jumat Kliwon, itu kan ramai sekali pengunjung sampai 4.000 pohon Dewan Daru. Konon, siapa yang bertirakat di bawah pohon Dewan Daru dan kejatuhan dahan, daun atau buah Dewan Daru niscaya akan mendapat rezeki yang berlimpah. Tidak hanya itu, banyak kabar berhembus bahwa di Gunung Kawi juga terdapat pesugihan tuyul.
Tempat kedua yang juga terkenal dengan ritual pesugihannya adalah Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Kawi, ritual pesugihan di Gunung Kemukus jauh lebih fenomenal. Selain ziarah ke makam yang dipercaya keramat, ada ritual aneh yang terkenal di Gunung Kemukus, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan bukan pasangan sah. Konon dipercaya barang siapa yang melakukan ritual hubungan suami istri dengan bukan pasangan sahnya selama 7 kali di tanggal tertentu, permohonannya akan terwujud. Seperti apa sebenarnya fenomena ritual yang ada di Gunung Kawi dan Gunung Kemukus? Semua akan dibahas lengkap malam ini hanya di Bukan Empat Mata. Lihat cuplikan tadi dan narasinya itu bibir saya bisa bergetar sendiri. Kapan kita ke sana? Datang lagi itu gimana gitu loh. Berarti kan sukses dengan karena dia datang berdoa dengan khusyuk, sugestinya kuat, kepercayaannya juga kuat, niatnya juga kuat, percaya sekali. Jadi mungkin Allah mengabulkan. Jadi semua karena Allah itu aja itu. Pernah nggak yang datang itu Patih Sengkuni itu ada Durno itu pejabat-pejabat semua. Udah nggak ada. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu, Mas. Zaman dulu. Tapi iya, kan ada kan teman saya itu kan nama anakmu dikasih nama Sengkuni itu bener ya? nggak ada yang lain. Durno, Sengkuni. Namanya. Ini dulu kecilnya namanya Burisrawa malah. Balik kalek. Ngambilnya kalau dari ini apa namanya? Apa, Mas? Kurawa nama-namanya. Nama dari ambil dari Pendawa. Ini dulu Arjuna namanya dulu. Karena dikasih nama Arjuna nggak kuat. Dikasih nama Pletuk. Untuk Gus Dwi. Alhamdulillah dengan nama Pletuk akhirnya jadi Pletok. Nah kalau tadi kita sudah membahas fenomena yang ramai dan melekat di Gunung Kemukus, saya penasaran gimana sejarah awal mula ini. Kembali untuk Gus Dwi dan Pak Nanang. Kalau memang ada kesalahpahaman opini di masyarakat tentang ritual pesugihan di Gunung Kawi dan Gunung Kemukus, terus kok masih banyak masyarakat yang menjalani ritual tersebut nih? Singkat saja nih, monggo. Pak Gus Dwi itu. Oh, enggak, sekarang sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Sudah enggak ada, memang sudah enggak ada sekarang. Sudah seperti semula lagi. Ya. Hening, enak, peziarah benar-benar ziarah, nyaman dong. benar-benar berdoa, benar-benar minta keberkahan aja. Nyaman ya. Ini pastinya jalannya yang menuju ke sana sekarang udah halus lagi. Naik perahu. Naik perahu. Kalau dari Pak Nanang, monggo. Ya, saya mengharapkan semua itu nggak berpikirnya ke belakang ya. Yeah. Mengharapkan ke depan dengan minta doa restu kepada para leluhur, juga minta kita kirim doa kepada leluhur, kepada para wali, para nabi, para malaikat dan sebagainya. Itu kita tetap minta berkah Allah itu supaya diberikan ke kita biar tidak salah pemikiran atau tidak salah jalan seperti ini. Karena dimana sekarang ini kayaknya kok. Kalau tadi kita sudah membahas fenomena yang ramai dan melekat di Gunung Kemukus, saya penasaran gimana sejarah awal mulanya fenomena tersebut bisa terjadi. Oh gini, sebenarnya Pangeran Samudro itu kan namanya aja pangeran ya. Dia kan berarti putra raja. Raja dari kerajaan Majapahit terakhir. Namanya Brawijaya ya. Nah karena waktu itu perebutan kekuasaan, dia masih anak-anak, dia ikut kakaknya ke Demak. Sultan Fatah namanya. Dan sama ibunya, ibu para selir atau apa yang ingin selamat, dia melarikan diri ikut ke Demak. Nah setelah karena masih anak-anak dia disekolahkan oleh kakaknya dulu pondok pesantren namanya Kadilangu. Kadilangu itu yang membawai Kanjeng Sunan Kalijogo para wali itu.
Nah setelah itu, setelah selesai, kalau zaman sekarang itu kalau kuliah itu pintar gitu loh ya. Cerdas. Komplot Ya, gitu. kumlot, ya. Jadi 2 tahun 3 tahun sudah hafal Quran, sudah banyak sekali ilmu-ilmu sudah selesai. Terus dia datang ke kerajaan, ke Kesultanan Demak. Dia minta pekerjaan. Kang Mas, saya harus bagaimana? Ya karena kamu itu dari pondok, sebarkan agama kamu. Dan karena para kadang kita, maksudnya saudara-saudara kita, pada melarikan diri pergi, satukan saja. Dimas mencari kemana? Ke arah selatan. Iya. Malam-malam, Mbak. Iya, nanti berakhirnya sebelum atau menjelang subuh. Nggak ada nyamuk yang gigit-gigit kamu. Pengen jadi nyamuk ya? Iya, kebetulan memang banyak ya, baik itu makhluk-makhluk kasat mata maupun metafisika. Dan yang paling banyak adalah kelelawar-kelelawar ya, karena kan memang Kampret. memang di dalam bertapanya kan di dalam bertapa dalam gua, Di jadi dalam banyak gua, ya. banyak kelelawar dan juga udah terbiasa kalau saya dilewati ular gitu, Mas. Ular cuma ngelewatin doang. Iya. Nggak matok kamu ya. Balik, Alek. Coba dong contohin seperti apa kalau dirimu lagi nembang saat ritual. Ini mau copat, lo Vega mau limo. Bukan mau 4, 5, 6 gitu. Monggo silakan. Oke. Sekar kantel eng catur kang jinator